selamat datang di podcast Suara Inspirasi. Kenalin, aku Asya di sini sebagai seorang moderator. Tapi aku tidak sendiri. Aku bersama teman aku. Halo, aku Jasmine. Hari ini kita akan membahas tema pewaris versus perintis nih Kak Jasmine. Bener banget, kita akan ngobrol tentang gimana sih generasi muda dan milenial itu membangun harapannya lewat cerita kecil mereka. Dan yang pastinya itu akan menginspirasi kalian semua di rumah. Tapi guys, kita nggak sendirian atau berdua aja nih. Ada siapa sih, Sya? Ada 4 tamu public figure yang saat ini tuh lagi ngetren banget usahanya ya. Wow. Kita langsung kenalan aja kali ya sama Gen Z terlebih dahulu. Ada Reva dan ada Sheila. Hai. Dan ada millennials yang gak kalah kece. Ada Kak Hana dan Kak Via. Hai. Nah, biar makin seru, kita mulai dari para perintis dulu kali ya. Di sini salah satunya ada Kak Sheila. Halo Kak. Nah, Kak Sheila ini aku dengar itu punya bisnis yang namanya She-Made. Betul. Nah, She-Made itu katanya mulai dari zaman Kak Sheila itu kuliah kali ya. Betul banget. Nah, mungkin bisa diceritain secara singkat kali perjalanannya bagaimana? Boleh banget Kak. Sebenarnya makasih Kak Jasmine sama Kak Asya. Jadi awalnya She-Made itu aku sebenarnya nggak nyangka ya bisa punya produk She-Made ya. Karena aku tuh cuma bikin konten aja pas itu. Bikin konten di TikTok tentang DIY sama handmade beats gitu Kak. Cuman pas aku post kok banyak banget nih yang komen, rame banget. Terus tulisan komennya itu kebanyakan bilang kayak, "Ih Kak lucu banget, mau dong Kak, mau please jual. Aku mau beli di mana?" kayak gitu. Nah, namanya juga mahasiswa ya, kepikiran Bener mah banget. cuan terus gitu kan. Duit. Iya. Duit. Betul. Jadi ya udah aku milih untuk jual dan lumayan lah Kak, banyak tuh yang beli. Lumayan. Nah, aku penasaran nih gimana sih Kak Sheila itu bagi waktu antara ngerjain urusan kuliah sama urusan jualan ini? Nah, awal-awal aku mulai banyak pesanan, itu tuh bener-bener aku chaos banget Kak. Aku nggak bisa banget yang namanya bagi waktu antara aku harus ngerjain pesanan, kerjain tugas kuliah, sama kuliah. Jadi semuanya tuh bener-bener berantakan tuh. Cuman ya namanya juga proses ya. Proses kan gak ada yang lancar. Bener gak ada yang banget. instan. Nggak ada yang Betul. instan. Jadi ya udah aku nikmatin aja tuh. Selama-lama aku nikmatin kok nagih ya. Jadinya tuh bener-bener rasanya kayak apa ya? Oh kayak kita lagi makan seblak level 5 yang pedesnya tuh pedes Nagih nagih banget. Betul, rasanya tuh kayak gitu. Jadi ya udah aku jalanin terus, aku ngeflow terus. Dan akhirnya ada deh produk She-Made di akun TikTok aku namanya shemade.id. Kalau kalian Langsung mau di-order pesan. aja. Oh iya, sama ini Kak, pas kuliah aku punya satu fun fact. Apaan tuh fun fact-nya? Coba dong dikasih tahu nih ke teman-teman yang lainnya. Nah, pas aku kuliah itu tuh aku pernah dipanggil itu bukan She-Made tapi She-Maklum. Kenapa jadi She-Maklum? Karena aku tuh selalu telat ngirim pesanan mereka, teman-teman Oh, aku. sibuk, Betul. Jadi sibuk. jawaban dari She-Maklum mereka ledekin ke aku ya aku bilang aja sorry gue sibuk gitu. Sibuk, Betul. maklum aja. Betul gitu Kak. Nah, aku boleh tahu nggak sih kira-kira tuh Instagramnya tuh apa sih buat Eh, dikasih tahu kalau di nih? Instagram aku juga namanya sama kashimate.id, di TikTok pun sama Malah gitu. sama ya. Jadi jangan lupa beli ya. Betul. Anyway, tadi tuh aku setuju banget sama pernyataan dari Kak Sheila nih teman-teman ya. Dari cerita kamu itu tuh ya, yang awalnya jadi iseng-iseng tapi lama-lama jadi peluang. Awal dari hobi jadi apa? Jadi rezeki Bener ya. That's why banget. kenapa nih teman-teman tuh nggak boleh menyepelekan hal-hal kecil ya, karena dari yang kecil-kecil bisa berbuah menjadi yang besar loh. Nah, sekarang kita lanjut kali ya ke milenial perintis. Di sini ada Kavia. Halo Kavia. Halo Kak Via. Di sini Kavia itu milenial tangguh yang berhasil bangun bisnis sambelnya sendiri, alias sambel orang kaya. Mungkin boleh diceritain kali ya perjalanannya gimana sih? Oke, makasih Kak Asy dan Kak Jasmine. Aku tuh awalnya cuma iseng nih Kak ngebuat bisnis ini. Aku tuh cuma budak korporat yang pikirannya ya deadline, pulang, terus tugas. Terus habis itu nggak ada hasil. Akhirnya aku tuh tiap minggu emang suka bikin sambal sama mama. Nah, habis itu teman-teman aku suka ternyata pas aku bawain. Akhirnya aku bikin lah PO kecilan gitulah kayak 10 sampai 20 PC. Wow, aku mau tanya nih, kira-kira kakak tuh bawa berapa banyak sih pernah nih pesanannya? Waktu sebelum ada karyawan dan masih berdua itu menurut aku rekor ya 300 PC. Oh my wow, God, 300 pieces. Setiap kali ngerjainnya cuma berdua waktu itu. Tapi Kak Via, aku mau nanya deh, kira-kira apa sih tantangan awal nih dalam kakak memulai bisnis ini?
tantangan awalnya itu di waktu, budget ya, modal sendiri, abis itu sosial media aku handle sendiri nih Kak, gitu. Terus kebetulan aku tuh sering banget repeat order sama Chef Juna. Oh my Wow, god. keren Guys, oh my banget. god, oh my god, oh my god ya. Aku sampai kaget banget ternyata seorang Chef Juna sampai nge-approve bener. Aduh, pasti enak banget guys. Enak banget. Nah, aku penasaran nih Kavia. Chef Juna itu ordernya melalui kakak langsung atau dia melalui asistennya? Nah kebetulan aku di Instagram, aku punya Instagram nih namanya Apa tuh? Sambal Orang Kaya Juga. Nah itu tuh dia nge-DM lewat Instagram aku. Keren banget ya Kavia ini, dari seorang budak corporate sekarang jadi pengusaha sambal ternama di Indonesia. Makasih banget Kak Sheila dan Kavia udah sharing perjalanannya yang keren banget itu. Nah, sekarang kita pindah ke POV jadi pewaris kali ya. Nah, kalau tadi kita POV-nya perintis, sekarang kita beralih ke pewaris. Yang pertama ada Kak Reva. Hai Kak Ana sama Kak Jasmine. Kak Reva itu punya brand yang namanya Metaloka. Mungkin boleh diceritain kali ya gimana perjalanannya sampai saat ini meneruskan perjalanan orang tua. Boleh, tapi sebelumnya boleh ngobrol pakai lu gua aja biar Boleh santai banget banget ya, karena Reva ini Gen Z ya, sangat culture. Ya. Jadi sebenarnya apa ya, gue nggak pernah mengharapkan bengkelas gue ini viral. Gue cuma ngincer waktu itu kayak pembeli atau klien yang datang ke bengkelas gue ini bisa merasakan perjuangan yang udah bokap gue tuh tanemin dari dulu gitu. Karena bokap gue ini udah punya pengalaman 20 tahun lebih lah di bengkelas, dan gue dari kecil kan udah sering ikut bokap ya. Jadi kayak gue sering lihat tangannya kena oli lah, luka-luka segala macam karena ngelas itu. Akhirnya kayak bahkan one day gue pernah nanya ke dia, ayah capek nggak sih gitu. Terus ayah gue jawab kayak, ya capek, cuman setiap besi yang ayah las tuh sebenarnya ada doa dan harapan keluarga juga. Dari situ gue iya dari situ gue paham banget kalau ternyata bisnis tuh nggak cuma soal uang doang loh, tapi juga soal nilai warisan, kepercayaan, nilai, dan juga tanggung jawab. Dari situ gue belajar kayak, wah ini gue benar-benar nerusin doa ayah gue banget nih. Cuma bedanya gue kasih bumbu sedikitnya ala Gen Z gitu sih. Ih, gak nyangka banget ya, walaupun seorang Gen Z, tapi Reva ini tuh bijak banget ya. Benar. Tapi tahu nggak sih kalian? Apa tuh, Katanya bisnis dari Reva ini nih, pangsa pasarnya itu udah meluas, bener gak? Benar, jangan diinin banget Kak, jangan. Ya jadi selain Metaloka, gue juga punya bisnis lain di bidang seniman juga, karena gue seniman. Gue punya kayak namanya Metal Art Studio. Jadi itu tuh bikin handmade, kita bikin kayak hiasan-hiasan dinding, gantungan segala macam dari bahan logam. Dan by the way kita udah pasar itu ke Inggris, Paris, sama Jerman. Udah keluar negeri. Nah terus bahkan sebenarnya hari ini juga ada klien spesial juga nih, ada Kak Asya sama Kak Jasmine. Thank you banget Kak, udah langganan Bener terus. banget. Thank you. Karena keren banget guys. Thank you. Ya paling gitu aja sih Kak, doain aja semoga Metal Art Studio sama Metaloka ini sukses terus lah. Amin. Kak Reva ini Gen Z banget ya, gayanya, bahasanya, bahkan bisnisnya juga. Betul, setuju banget ya. Reva ini itu tuh bukti bahwa hidup itu kalau jadi pewaris bukan cuma ngewarisin doang ya, tapi generasi muda itu bisa banget bikin warisan keluarga itu menjadi sesuatu yang lebih bermakna dan bernilai kreatif pastinya. Bener banget teman-teman semuanya. Sekarang kita move on dulu ya kali ya. Boleh. Sekarang kita move on ke pewaris inspiratif ya, dari generasi milenial nih ya. Ada siapa sih, Syah? Ada Kak Hana ya, Wow. pengusaha handmade jewelry teman-teman ya, yang dia itu katanya dari Batu Alam, bener gak? Betul banget Kak. Iya, jadi bisnis aku tuh namanya aluna.games. Jangan lupa follow Instagramnya di aluna.games. Oke, Wow, guys? boleh nggak sih nih Kak Hana cerita-cerita dulu nih tentang kakak membangun bisnis ini? Oke, kalau bisnis aku tuh pertama dari usaha orang tua aku ya. Karena waktu kecil tuh aku sering banget ikut mereka untuk pergi jualan. Awalnya tuh mereka jualan baju dari rumah ke rumah. Terus berkembang, duitnya dikumpulin, terus bikin toko emas gitu. Iya, terus kalau untuk Aluna Gamesnya sendiri awalnya karena hobi aku traveling Kak. Wih, Wow. pantes aja dari jiwanya Kak Hana itu kayak bersemangat banget gak Bener sih banget, ya? Cocok Syah. banget jadi vlogger. Vlogger. Jadi katanya. Terus setelah aku traveling tuh, kalau aku pulang ke rumah rasanya tuh kayak ada sesuatu yang memanggil gitu loh Kak. Iya. Jadi aku coba kulik lagi nih. Pas aku baca buku Simon Sinek yang judulnya Start With Why, ada satu kalimat yang dia bilang, people don't buy what you do, they buy
why you do it gitu. Jadi semenjak saat itu tuh itu titik baliknya. Aku jadi mikir kalau oh my god, privilege yang aku punya ini harus aku pakai untuk produktivitas, harus aku pakai biar hidup aku tuh semakin bermakna gitu, biar hidup aku tuh bisa punya tujuan dan bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Bener banget. Jadinya aku mix tuh usaha orang tua aku yang emas sama usaha aku yang handmade emas, handmade perhiasan dengan kekayaan alam Indonesia. Wow, keren Iya. banget ya. Campur tuh pakai batu dari Jawa namanya onyx sama batu dari Kalimantan namanya jasper. Itu keren banget. Oh my Keren God, banget. fun fact aku baru tahu gara-gara Kak Hana. Iya bener, aku juga. Ternyata keren banget ya Indonesia ini. Nah, aku mau tanya nih, berarti Kak Hana itu diajarin ya buat berbisnis sama orang tuanya? Kebetulan kalau diajarin iya, tapi mungkin di sini pewaris yang dimaksud adalah mewariskan nilai-nilai kali ya. Oh, Jadi, iya, benar. Orang tua aku tuh selalu ya itu nitip pesan kalau aku tuh harus pantang menyerah, harus inovatif, terus nggak boleh nganggap sepele ide-ide kecil sama kayak yang tadi Kak Asya bilang. Keren sih. Iya, terus aku juga mulai semuanya tuh dari tabungan aku sebenarnya. Jadi aku tuh paham tuh. Nabung ya. Walaupun pewaris tetap nabung ya guys. Aku paham iya. Aku paham tadi struggle-nya perintis sih. Iya sama Sheila. Dan aku doain ya semoga kalian nanti bisa Amin. Iya, sekarang kita udah dikenal go internasional sih. Wow, Terutama keren di Amerika banget. sama Australia. Wow. Keren banget ya. Aku juga pakai loh. Aku ya. juga nih. Mungkin boleh dikasih kata-kata kali ya untuk generasi di luar sana untuk penyemangat. Oke, intinya satu guys, makna sejati dalam berkarya dan berbisnis itu bukan cuma tentang apa yang kita buat, tapi kenapa kita melakukannya. Wow. Jujur ya teman-teman ya, aku tuh kagum banget dengan perjalanan mereka ya. Sampai-sampai nih aku tuh catat dari tadi inti materi pada hari ini nih teman-teman. Wow, Ya, oh nanti my minta God. ya. Boleh banget nih, langsung aku sebutin aja ya. Dari Sheila dan dari Kavia yang berani memulai bisnis dari nol, sampai Reva dan Kak Hana Yang ya. menjadi penerus ya. Betul ya, yang membuat cara baru dan mengemas itu menjadi sebuah usaha yang kreatif dan bernilai banget ya. Masing-masing itu punya cerita dan perjuangan yang beda, tapi punya benang merah mereka ini. Wow. Mereka itu semua berani untuk melangkah, berani untuk bermimpi tanpa berhenti belajar. Dan di situ juga jadi pengingat buat kita semua teman-teman, kalau sukses itu nggak tentang siapa yang duluan mulai, tapi siapa yang terus berjuang walau jalannya itu nggak mudah. Aku sih setuju banget ya, Syah. Kadang tuh ada teman atau saudara bilang tuh enak banget sih jadi lo, enak banget jadi lo udah punya uang banyak, udah pergi ke sana ke sini. Tapi kan mereka nggak lihat ya perjuangan kita yang terus-menerus untuk menghasilkan uang yang begitu banyak. Betul banget nih, buat besti-besti dimanapun kalian berada, mungkin harapan kamu tuh belum terlihat sekarang, tapi bukan berarti dia itu nggak tumbuh. Seperti kata kutipan dari Simon Sinek tadi, kata Kak Hana, start with why. Mulailah dengan alasan yang membuatmu hidup lebih bermakna. Bener banget, terima kasih buat para narasumber hari ini yang sudah hadir dan membagi cerita inspiratifnya. Sampai ketemu di episode berikutnya, masih di Suara Inspirasi, tempat dimana cerita sederhana bisa jadi sumber semangat yang luar biasa. Dadah.